Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين عزني الله وإياكم الحمد لله. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus bersyukur kepada Allah karena memang tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesuatu yang kita sesali pada hari ini akan menjadi sesuatu yang kita syukuri di masa yang akan datang kalau sepanjang kehidupan itu kita respon dengan penuh keimanan. Karena setiap apapun yang menimpa orang-orang yang beriman, semuanya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus bersyukur kepada Allah, karena insya Allah rasa syukur kita itu akan memperbaiki keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan kita, ketua terus hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Salah satu perkara yang paling terpenting dalam syariat kita dituntut untuk beramal dibangun di atas keikhlasan karena Allah. Ini pembahasan kita malam hari ini, bagaimana kemudian kita mampu untuk terus menguatkan keikhlasan kita karena Allah. Kalau kita melihat dari sisi perspektif akidah, maka ikhlas itu adalah inti dari tauhid. Karena keikhlasan itu memurnikan ibadah hanya karena Allah. Memurnikan ibadah hanya karena Allah. Makanya dalam Al-Quran ada yang disebut dengan surat Al-Ikhlas. Dan para kibarul mufassir mereka mengatakan makna dari Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas di situ itu maknanya bicara tentang sifat dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya al-ikhlas itu berasal kata khuliso. Khuliso mengikhlaskan, mentauhidkan, khuliso lillah, yaitu mengikhlaskan hati atau bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyuruh kita untuk kita membaca surat Al-Ikhlas itu di dalam sholat kita minimal di 2 sholat. Kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, itu Nabi kita mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi kita, bacalah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun pada saat kapan? Raka'ataini qabla al-fajri wa raka'ataini ba'da al-maghrib. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib. Kenapa 2 rakaat sebelum subuh? Karena 2 rakaat sebelum subuh yang disebut dengan waktu fajar itu waktu untuk mengawali hari. Karena hari-hari itu diawali oleh waktu fajar. Maka kalau kemudian kita menjaga membaca surat-surat yang berbicara tentang tauhid di waktu fajar, maka Allah menjamin kekuatan tauhid kita sampai masuk waktu sore. Kenapa kemudian kita lanjut membacanya di waktu ba'da maghrib, raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib atau ba'diyah maghrib?
agar Allah menjaga tauhid kita sampai masuk waktu subuh. Karena ba'da maghrib ada waktu mengawali malam. Nah, di situ ya. Hebat ya. Ya, itu ya, ini dua waktu. Makanya di qobliyah subuh itu, Pak, di qobliyah subuh dan di ba'da maghrib, Nabi mengatakan di rakaat pertama baca Al-Kafirun, di rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ya, atau boleh dibalik. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan boleh di rakaat pertama kita baca surat sunnah qobliyah, di rakaat pertama kemudian kita membaca Al-Ikhlas, di rakaat kedua kita baca Al-Kafirun. Di ba'da maghrib juga seperti itu. Ini dua ayat, dua surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu kata para ulama tafsir. Ini dua surat yang paling sempurna yang berbicara tentang tauhidullah. Kalau Al-Ikhlas sama Al-Kafirun itu bicara tentang semua tauhid. Kalau Al-Ikhlas itu kan dia tentang tauhid rububiyah. Itu tauhid mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah tempat kita meminta, itu isi dari surat Al-Ikhlas, sifat-sifat Allah. Al-Ikhlas juga berisi tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Kalau Al-Kafirun itu isinya tentang tauhid uluhiyah, tentang loyalitas, tentang wala wal bara, dan tentang prinsip ibadah. Itu namanya tauhid al-uluhiyah. Jadi kalau Al-Ikhlas itu tauhid rububiyah dan asma wa sifat, kalau Al-Kafirun itu tauhid al-uluhiyah. Luar biasa. Jadi kalau waktu fajar ini kok apa menjadi surat yang utama untuk kita baca. Boleh kita baca surat yang lainnya, tapi Nabi itu memberikan sebuah sunnah yang utama. Yang paling utama kalau kita menegakkan sunnah qobliyah subuh dan sunnah ba'da maghrib, di rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ini seutama-utama bacaan di saat kita sholat sunnah qobliyah subuh dan ba'da maghrib. Nah, Masya Allah, ini isinya tentang apa? Tentang perkara-perkara tauhid. Makanya ini kalau kita lihat tentang apa ikhlas dalam pemahaman akidah, maka ini membawa ibadah kepada Allah. Coba simak Pak surat Al-Ikhlas itu. Itu isinya Masya Allah. Itu Allah sebenarnya menantang para makhluk-makhluk Allah yang masih mempertuhankan ilah-ilah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ditantang sama Allah. Allah bicara sama kita. Kalau hari ini kita bicara tentang konsep ketuhanan, maka indikator ketuhanan itu tidak lepas dari 4 sifat yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Siapapun yang mengaku sebagai Tuhan, maka cek ada nggak dia punya 4 sifat ini. Pertama Allah katakan qul huwallahu ahad. Yang namanya Tuhan itu kata Allah, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, nggak ada Tuhan yang double. Ini Allah yang mengatakan Allah itu esa, Tuhan itu esa. Pada saat yang pertama Pak, semua makhluk gagal jadi Tuhan, karena hanya Allah satu-satunya Rabb yang esa. Dan Allah katakan Allahus Samad. Allahus Samad itu artinya Allah tempat meminta. Kita kalau baca tafsir Mu'tabar tentang makna Allahus Samad, itu ada 26 makna. Nggak tanggung-tanggung Allahus Samad itu ada 26 makna. Tapi alhamdulillah 26 makna itu maknanya hampir mirip semuanya. Ya. Tapi ulama sepakat dengan satu makna dari Allahus Samad. Ada satu makna yang disepakati oleh para ulama. Apa maknanya? Kata para ulama tafsir, makna Allahus Samad adalah, catat kayak dalam pikiran kita, makna Allahus Samad adalah Allah lah zat yang maha sempurna, semua makhluk butuh kepadanya. Apa? Allah lah zat yang maha sempurna, semua makhluk butuh kepadanya. Ini dikutip oleh Imam Ibn
Mujaddid At-Tabari, kesepakatan para ulama salaf memaknai Allahus Samad. Di saat yang kedua ini saja itu sudah gagal. Siapapun makhluk yang mengaku jadi Tuhan nggak bisa. Karena semua manusia di muka bumi ini butuh kepada orang lain. Dan yang tidak membutuhkan makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Zat yang Maha Sempurna, semua makhluk butuh kepadanya. Ya. Ada kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari kisah ini. Di zaman Nabi itu ada seorang musyrik di Madinah, namanya Khusyai namanya. Dia seorang pedagang, dia kerjanya berniaga. Pulang dari berdagang sore hari ditaruh barang dagangannya. Ketemu sama Nabi. Nabi bilang sama Khusyai, kata Nabi, ya Khusyai, wahai Khusyai, kata Nabi, kam ta'buduna al-yawm ilaha. Kata Nabi, wahai Khusyai, hari ini engkau menyembah berapa Tuhan? Kata orang musyrik. Kalau orang musyrik lupa, mereka yang menyembah Allah dan menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Itu maksud zaman dahulu. Makanya Nabi nanya sama Khusyai, ya Khusyai, kam ta'buduna al-yawm ilaha. Hari ini engkau sudah menyembah berapa Tuhan? Kata Khusyai, sab'atan. Apa dia sab'atan? 7. Kata saya, aku dari menyembah 7 Tuhan, kata dia. Sittatan fil ardi wa wahidatan fis sama. Aku menyembah 7, ya, 6 di bumi dan 1 di langit. Siapa yang tergali yang disembah? Allah. Ya. Dan Nabi kita lagi, Nabi kita ini apa? Sosok manusia yang gaul. Orang makin hebat agamanya, itu makin hebat interaksinya. Makanya kita bergaul dengan siapapun. Jangan sampai kita makin alim, makin rajin ke masjid, makin nggak dikenal sama tetangga. Nah, problem ini. Nabi itu masya Allah, dia diskusi sama siapa. Ini akhlaknya dia begini. Terus Nabi nanya lagi sama Husain, kata Nabi, ya Husain, fa ayyuhum ta'uddu li rahbatika wa rahbatik. Kata Nabi, wahai Husain, kalau engkau lagi kepepet nih, lagi berada dalam kondisi yang susah, itu Tuhan mana yang engkau datangi? Tuhan mana yang engkau sembah? Kata Husain, allazi fis sama, yang aku sembah cukup yang ada di langit. Artinya dia nyembah Allah. Nah ini bukti dari Allah Subhanahu. Allah adalah zat yang maha sempurna, semua makhluk butuh kepadanya. Nah, itu Allah SWT. Di Allah SWT sudah gagal, nggak bisa makhluk ini jadi Tuhan. Yang ketiga, kata Allah, sifat ketuhanan itu lam yalid wa lam yulad. Yang namanya Tuhan, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Di saat yang ketiga sudah batal semuanya jadi Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apapun yang berada di muka bumi ini, Pak, semuanya ada awalannya. Ya, hanya Allah awal segala-galanya. Ya, dan yang keempat adalah yang namanya Tuhan itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu dia nggak sama, dia nggak semisal, dia nggak sekufu dengan apapun yang berada di muka bumi. Nah, ini luar biasa. Jadi Al-Ikhlas itu memang sebuah surat yang berbicara tentang memurnikan tauhid. Ini maknanya ikhlas yang sesungguhnya dalam perspektif akidah. Ya. Makanya kita harus ingat bahwa Al-Ikhlas ini satu di antara surat-surat dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Sampai nanti dalam hadis Sahih Muslim mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan dia membaca sulusun minal Quran, sepertiga dari Al-Quran. Hebat kan? Nah, untuk membaca Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. Makanya kita masuk mau ya, mau cerita ayat-ayat yang berfungsi untuk penjagaan. Ya, Mu'awwizah itu kan ada 3 Mu'awwizah. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas.
Kalau muawwizatan itu al-falaq dan an-nas. Kalau al-muawwizah al-ikhlas wal falaq dan an-nas. Makanya kalau kita mau tidur, di antara adab-adab kita tidur adalah itu membaca surat al-ikhlas. Di zaman Nabi disampaikan oleh Sahih Bukhari, Nabi itu pernah mengutus seorang sahabat untuk menjadi pemimpin safar. Ketika dia jadi pemimpin safar, Nabi sekaligus memilih dia untuk menjadi imam sholat. Dalam riwayat tidak disebut nama sahabatnya. Dia jadi pemimpin safar sama imam sholat. Ada hal yang agak aneh terjadi pada diri dia. Ketika dia jadi imam sholat apapun selalu surat yang dia baca surat Al-Ikhlas. Sholat subuh, kan sudah bicarakan subuh, maghrib, isya, yang dia baca Al-Ikhlas terus. Rakaat pertama Ikhlas, rakaat kedua Ikhlas. Sampai menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Ini jangan-jangan orang tidak punya hafalan. Jangan-jangan Rasul salah menunjuk dia jadi imam. Yang dia baca kulhu mulu. Gitu ya. Ada sama gak kita ya? Dan itu rakaat pertama kalau sunnah Al-Ikhlas juga. Rakaat kedua inna a'toina. Udah refleks aja ya. Sahabat ini yang dia baca Al-Ikhlas terus. Nyampe di Madinah, pulang di Madinah ditanya namanya, kenapa yang aku baca Al-Ikhlas terus? Dia berikan jawaban yang membuka hati kaum muslimin. Dia bilang tadi apa? Aku membaca surat Al-Ikhlas ini karena aku mencintai semua sifat-sifat Allah. Perhatikan, aku mencintai semua sifat-sifat Allah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ikhlas. Jadi karena dia mencintai sifat, dia mendalami makna yang mendalam tentang surat Al-Ikhlas. Mendengar hal itu Pak, turun wahyu. Jibril menyampaikan sebuah perkataan yang mulia kepada Nabi Muhammad. Kata Jibril, ya Muhammad, bilang sama dia, Allah nitip salam kepadanya. Masya Allah. Anda kalau dikasih salam sama pejabat, senang kita Pak ya. Nah itu fitrah manusia. Bayangkan yang ngasih salam Rabbul Alamin, pemilik semesta alam. Dan Nabi bilang ada sebuah sabda yang mulia, sebuah pesan dari Allah. Apa kata Allah dalam lisan Nabi-Nya? Kata Nabi kita, hubbuka iyyaha adkhalaka ilal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini telah mengantarkanmu menuju surga. Hadis riwayat Bukhari. Kecintaanmu terhadap surat ini telah mengantarkanmu menuju surga. Kita hafal surat ini Pak. Anak-anak kita yang TK hafal surat ini. Tapi mari seberapa banyak, seberapa dalamnya kita memahami surat yang mulia ini. Nanti kita mengatakan buka iya ada khalaqaka ilal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini mengantarkan menuju surga. Maka sebuah riwayat yang sahih. Ada sekitar 19 perawi di dalamnya. Nabi kita mengatakan bahwa siapa yang membaca Al-Ikhlas setiap hari 10 kali, asyarul marrat dia baca 10 kali, baik dia baca setelah selesai sholat ataupun pada saat dia berzikir, maka kata Nabi, Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Nah, ini hebatnya apa? Makna dari ikhlas ya. Nah, ini berkaitan dengan memurnikan ibadah, tidak hanya kita baca, tapi bagaimana kemudian kita mendalami maknanya. Nah, ikhlas itu juga berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, masalah ibadah bagaimana kemudian ikhlas ini harus kita terapkan. Karena di antara satu asyaratu minas suruhi min qabulil amal, ternyata syarat di antara syarat diterimanya amal adalah yaitu ketika kita beramal ikhlas karena Allah. Jadi di samping kita ittiba kepada sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syarat yang kedua kita syarat yang pertama adalah sebelum yang kedua itu kita beramal dibangun di atas keikhlasan karena Allah. Kita akan sering kalau dia bicara ikhlas biasanya keluar ya hadis yang pertama dalam kitab hadis Arba'in atau Riyadhus Shalihin ya.
Innamal a'malu binniyat, bahwa setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan segala apa yang kita lakukan tergantung dari apa-apa yang kita niatkan. Makanya kata Imam Ibnu Mubarak ketika Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat, segala perbuatan tergantung kepada niat, itu ada 3 maknanya. Dari makna innamal a'malu binniyat itu Pak, maknanya ada 3. Yang pertama maknanya kata Imam Ibnu Mubarak, makna yang pertama adalah bahwa amalan itu diterima atau ditolak itu tergantung niatnya. Kalau dia beramal dengan penuh keikhlasan, diterima amalannya. Kalau nggak ada keikhlasan, ditolak amalannya. Dan ingat, thamaratu minal ikhlas, buah manis dari keikhlasan adalah itu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sementara keburukan dari amalan yang tidak ikhlas adalah itu akan melahirkan keburukan berikutnya, dan itu tanda amalan ditolak. Jadi kalau orang ikhlas karena Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah untuk menghadirkan kebaikan berikutnya. Tapi kalau orang dia beramal, dia berbuat baik bukan karena Allah, maka setelah dia berbuat baik, maka nanti akan dihadirkan keburukan berikutnya, dan itu tanda amalan ditolak. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam berkatakan kata beliau, apa tanda amalan ditolak? Saya pernah sampaikan di sini. Kata beliau, tanda amalan ditolak itu kata beliau adalah man 'amila hasanah thumma atba'aha bis-sayyi'ah fadzalika 'alamatu rabbiha wa 'adamu qabuliha. Barang siapa yang habis menegakkan kebaikan, langsung bikin keburukan, fadzalika 'alamatu rabbiha wa 'adamu qabuliha, itu tanda amalan yang ditolak, pahalanya tidak diterima oleh Allah. Ya, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Habis sholat langsung menggunjing saudaranya, itu tanda sholat barusan ditolak oleh Allah pahalanya. Habis sholat berpikir, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Habis zikir langsung ngomongin orang lain, itu tanda zikir barusan ditolak oleh Allah pahalanya. Ya, apa maknanya tadi? Man amilal hasanah, barang siapa yang habis menegakkan kebaikan, thumma asba'aha bisayyi'ah, habis itu langsung bikin keburukan, fadzalika 'alamatu rabbihi wa 'adamu qabuliha, itu tanda pahalanya ditolak, amalannya tidak diterima. Nah, ini bahayanya kalau orang tidak ikhlas, akan muncul keburukan berikutnya, bagaimana caranya untuk menutupinya. Yang kedua, makna dari innamal a'malu binniyat kata para ulama, makna yang kedua adalah ternyata amalan itu pahalanya besar atau kecil itu tergantung niatnya. Kita ingin tahu nggak berapa jumlah pahala kita, berapa besarnya pahala kita, maka lihat niatnya. Berapa besar ukuran niatnya, seberapa kuat semangatmu beribadah karena Allah, itulah ukuran pahalanya. Makanya kata Imam Ibnu Mubarak, kan min amalin saghirin, betapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena niatnya, dan betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena niatnya. Dan nanti kita mengatakan dalam kita ittaqun nar, dan hadis Sahih Bukhari, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, walau bisyikki tamrin, walaupun kalian bersedekah dengan 1 butir kurma. Informasi untuk antum semuanya, ternyata 1 butir kurma itu bisa mengantarkan seseorang menuju surga. Mau buktinya apa? Simak hadis Riyadhus Shalihin. Aisyah cerita, kata Aisyah, dakhalat alayya miskinatun. Suatu hari kata Aisyah, masuk wanita miskin ke rumahku. Berarti ke rumah Aisyah, rumah siapa? Rumah Rasulullah.
Ya. Aisyah bilang masuk wanita miskin. Aisyah bilang dia miskin bukan untuk menghina dia, tapi untuk memperjelaskan keadaan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Kata Aisyah, masuk wanita miskin ke rumah, dan mereka masuk ke rumahku. Kata Aisyah, wanita miskin masuk ke rumahku, wala ibnatan. Wanita ini dia membawa 2 orang putri. Wanita miskin masuk dan dia bersamanya ada 2 orang putri. Dalam rangka apa dia masuk? Kata Aisyah, mereka ingin meminta makan. Tapi di rumahku, kata Aisyah, kami tidak punya apapun. Di rumahku, kata Aisyah, kami tidak punya apa-apa. Illa thalatha tamarat. Kami cuma punya 3 butir kurma. Antum bisa bayangkan, rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah punya makanan apa-apa, ya. Rumah Rasulullah punya makanan apa-apa kecuali 3 butir kurma. Beda dengan rumah kita. Rumah kita makanan banyak, ada makanan berbuah-buah, ada makanan sampai makan sampai basi itu makanan. Di rumah manusia paling mulia cuma punya air putih. Tapi lihat ibadah Nabi. Nabi sholat itu sampai bengkak kakinya. Masya Allah. Kata Aisyah dengan tadi nggak punya apapun, ketiga apa? 3 butir kurma. Dikasih sama perempuan ini, dikasih anaknya 1, dikasih anaknya 1 dikasih sama perempuan itu. Ketika perempuan itu ingin masukkan kurma itu ke mulutnya, mau digigit kurma itu dari dalam mulutnya, anaknya itu lagi nangis, minta nambah kurma, masih lapar dia. Ini wanita ini, masya Allah. Wanita itu kemudian dia memberikan hampir digigit kurma. Udah lapar dia, udah mau menikmati kurma, anaknya nangis, dikasih kurma itu kepada anaknya. Masya Allah. Ini kalau kita dengar ini, kita teringat kisah ibu kita ya, kayak orang tua kita yang rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan anaknya. Makanya doa sama Allah, Pak. Kalau orang tua kita masih hidup, doa sama Allah agar dipanjangkan usianya, dipanjangkan usia ketaatannya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, doa sama Allah agar Allah halalkan darahnya yang mengalir ketika melahirkan kita, agar Allah halalkan keringat ayah kita ketika menafkahi kita, agar Allah halalkan air susu ibu kita yang mengalir sebagai darah dan tumbuh sebagai daging dalam tubuh kita. Minta sama Allah agar itu menjadi pahala yang mengalir untuk orang tua kita. Dikasih kurma itu sama ibu itu ke anaknya. Kata Aisyah, fa'ajabatni ala ahwaliha. Saya begitu takjub dengan kebaikan wanita ini. Dia kasih 1 butir kurma, 1 butir kurma dia kasih ke anaknya. Maka Aisyah mengadu kepada Rasul tentang kejadian ini dan apa responnya kita. Perhatikan, katanya di responnya, katanya sallallahu alaihi wasallam, katanya kita faqad aujaba biha ilal jannah wa sataraha minan. Gara-gara perbuatan wanita itu, maka Allah wajibkan. Bayangkan, hadis ini menggunakan kalimat aujaba. Allah wajibkan wanita itu untuk masuk surga dan Allah haramkan dia menyentuh neraka. Sedekah berapa? 1 butir kurma. Itu dibangun di atas keikhlasan. Ini hebatnya kalau ikhlas. Mungkin boleh ada orang yang sedekah 1 hektar kurma, tapi kalau tidak ikhlas menjadi rusak amalannya. Nah, ini penting yang boleh kita membangun keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga kata para ulama, makna dari innamal a'malu binniyat, bahwa amalan itu akan terasa ringan dan berat tergantung niatnya. Nah, ada 3 tadi ya, diterima dan ditolak tergantung niatnya. Besar atau kecil pahala tergantung niatnya. Yang ketiga apa? Berat atau ringan tergantung niatnya. Makanya orang kalau udah ikhlas, masjid jauh dari rumahnya didatangi namanya ringan bagi dia. Nah, makanya Nabi kita cerita ya, kata Nabi kita ternyata ada obrolan malaikat yang viral, ada perbincangan malaikat yang viral. Jadi penduduk langit, malaikat dia berbicara itu viral di tengah-tengah penduduk langit. Di antaranya kata Nabi adalah amalan yang sebenarnya apa?
al-mashyu ilal jamaat. Orang yang dia istiqomah berjalan kaki menuju rumah Allah, itu amalannya Pak viral di malaikat karena saking besarnya pahalanya. Baru berjalan kaki doang. Nanti kita mengatakan orang yang berjalan kaki menuju masjid dari rumahnya, langkah kakinya yang pertama diangkat derajatnya, rufi' ala darajat, diangkat derajatnya. Langkah kakinya yang kedua dihapuskan dosa dan kesalahannya. Masya Allah, berapa ada langkah itu? 1 meter itu kalau kita yang sudah tua-tua ya, 1 meter itu kita langkahnya mungkin sekitar 3 langkah ya Pak. 1 meter, kan orang tua kan mungkin langkahnya terbatas. Kalau jarak dari rumah antum ke masjid ini 100 meter, berarti udah berapa? 300, itu baru berangkatnya. Pulang, kalau bisa katakan pulang juga begitu. 300 kali 2 ada 600. Dari sisi berjalannya saja itu Allah tetapkan 600 pahala, Allah tetapkan dihapuskan 600 dosa. Baru berjalan itu. Allahu Akbar. Maka kalau orang yang ikhlas karena Allah, orientasinya adalah akhirat. Kalau hujan lebat, orang akan menghadirkan puluhan alasan untuk tidak ke masjid, tapi orang yang ikhlas, dia akan hadirkan 100 alasan untuk dia tetap berangkat ke masjid. Nggak ada yang benar kalau dia ikhlas. Nah, ini kaidah. Dan bicara ikhlas itu bicara tentang perkara hati. Makanya kata ulama, orang kalau dia beramal dia nggak ikhlas, itu yang akan muncul kesombongan. Sombong yang akan muncul. Dia akan semua berbangga-bangga dengan amalannya sendiri dia banggakan. Dan itu Pak yang menyebabkan iblis itu diusir dari neraka. Diusir dari surga. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena kesombongannya. Iblis itu kan makhluk Allah yang taat sama Allah. Sebelum Adam diciptakan, iblis itu dia kerjanya bertasbih, sujud kepada Allah di surga. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, iblis sombong. Nah ini orang yang berikhlas dia akan muncul kesombongan. Makanya Allah kata wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau antum baca ayat ini, menurut antum iblis itu malaikat apa jin? Jin. Ada yang bilang di sini, ada nggak yang bilang di sini pendapat iblis itu malaikat? Ada 2 pendapat Pak. Yang pertama mengatakan pendapat sebagai para ulama terdahulu mengatakan iblis itu malaikat. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Apa dalilnya? Apa dalil dalam Al-Quran yang mengatakan iblis malaikat? Apa dalilnya? Antum simak ya ini ya, kita baca ini ya. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, di Adam untuk sujud kepada Adam, fasajadu, dan malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Itu dalilnya. Jadi Allah katakan kami suruh semua malaikat sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini membuktikan bahwa dalil yang pertama ada ulama yang mengatakan iblis itu malaikat. Kalau saya bilang begini nih, umpamanya semua jemaah Masjid Al-Amin semuanya pakai sarung kecuali Pak Sardi. Saya mau nanya, Pak Sardi jemaah bukan? Jemaah, ya. Itu yang sebuah dalil. Allah katakan semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, ini dalil-dalil. Ulama itu bicara kayak dalil. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan iblis bukan malaikat. Iblis adalah jin yang membangkang kepada perintah Allah. Pendapat yang mendapat mayoritas ulama dan pendapat yang paling dipilih oleh ulama. Dalilnya mana? Dalilnya At-Tahrim ayat 6. Ketika Allah mengatakan bahwa malaikat itu sifatnya adalah
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya dia mentaati Allah dan tidak durhaka sama Allah, itu sifat malaikat. Iblis kan durhaka, berarti iblis bukan malaikat. Nah, ini pendapat yang kedua yang dipilih oleh mayoritas ulama. Nah, ini saya sudah sampaikan bahwa secara dunia kita aja. Nah, ini perbedaan. Tapi pendapat yang kedua ada pendapat yang mengenai yang dipilih oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala. Kata beliau, ini pendapat yang paling cakap ini ya. Kata beliau begini. Kata beliau, iblis adalah golongan dari jin. Tapi ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, iblis itu posisinya berada pada barisan malaikat. Nah, gitu ya. Iblis kelompok jin, tapi ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, posisi iblis ketika itu dia berbaris di safnya malaikat. Makanya ketika malaikat sujud, iblis tak sujud. Nah, ini kan orang kalau dia punya sifat kesombongan, analisanya ngaco ya. Karena orang kalau udah sombong, hilang logikanya, ilmiahnya ngaco. Kita kalau baca pada ulama, iblis itu kenapa dia nggak sujud? Kan dia bilang, ya Rabb, wahai Allah, kata dia, khalaqtani minan nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan ada yang menciptakan dari tanah. Iblis bilang, kata iblis, bahwa api lebih baik daripada tanah. Ana khairun minhu, aku dari api lebih baik daripada tanah. Ini yang kata para ulama, ini ngaco analisa iblis. Dari mana penelitiannya kalau api lebih baik daripada tanah? Ini kan analisa yang ngaco. Kata para ulama, orang kalau udah sombong, maka ngomongnya udah asal-asalan. Para ilmuwan mengatakan tanah itu justru lebih baik daripada api. Tanah lebih baik daripada api. Pak, di dunia ini Pak, nggak ada api, kita masih bisa hidup. Tapi antum nggak ada tanah, nggak bisa hidup antum. Itu tumbuhan dari tanah itu asal. Binatang makan itu dari hasil yang ditanam oleh tanah. Kita kan jalan masih napak, kan kita jalan masih napak. Di mana kita napaknya? Di bumi, di tanah. Maka ini, makanya orang kalau udah sombong itu nggak perlu. Makanya teman-teman, iblis analisanya salah. Dia nggak mau sujud karena dia merasa, makanya orang udah dengki, udah iri, nah itu macam-macam omongannya. Jangan sampai kita mewarisi karakter-karakter iblis. Kata Dr. Sulaiman Al-Ruhaili, hari ini kata beliau, banyak orang yang lebih parah perangai daripada iblis. Kalau dulu iblis nggak mau sujud kepada makhluk, nggak mau sujud kepada Adam, hari ini banyak orang yang nggak mau sujud kepada Allah. Itu mewarisi karakter iblis. Nah, ini yang harus kita jadinya benar-benar kita menangkap ketika kita di komunitas Islam. Insyaallah nggak kerasa ya. Antum aja punya. Ini sesuatu baru 45 ini. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, maka ini adalah karakter-karakter yang harus kita jauhi. Dan tidak ada satupun perkara yang kemudian mampu untuk membuat kita ikhlas kecuali dengan cara kemudian kita semakin menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang kemudian nggak mau ke masjid gitu ya, Pak, kenapa nggak mau ke masjid? Waduh, saya mah takut kalau saya nggak ikhlas. Saya takut kalau saya rajin ibadah, takut saya ria. Nah, ada begitu. Kenapa Pak? Sekarang jarang sedekah. Aduh, saya takut sedekah, takut ria. Maka kata ulama, itulah ria yang sesungguhnya. Itulah ketidakikhlasan yang sesungguhnya. Karena iblis telah menghiasi keburukan dengan keindahan. Jadi kalau kita merasa kita beramal, kok susah banget sih kita beramal untuk ikhlas? Makanya lawan terus dengan amalan-amalan. Jangan kita lawan. Jangan sampai kita berhenti, aduh saya nggak usah saya beramal itu takut ria. Kalau ria itu artinya tidak ikhlas. Ada dalam hati kita lawan dengan amalan terus. Ya, jangan diperturutkan gitu. Ini faedahnya. Nah, itu faedahnya. Ya. Baik. Yang terakhir kata para ulama, orang dikatakan dia bisa menjalankan keikhlasan kalau dia punya sikap warok. Warok itu kehati-hatian. Warok adalah kehati-hatian. Nah, kalau orang punya sifat warok, kata para ulama warok itu artinya adalah taruma yakhafu dararu fil akhir. Warok artinya meninggalkan semua perkara yang membuat rusak amalan akhiratnya.
Jadi kalau orang-orang itu hati-hati, dia ditawarin bisnis nih sama teman dia, kita bisnis ya, yang berpikir ini kalau bisnis saya ambil, apa untungnya untuk akhirat saya? Atau rugi akhirat saya enggak? Kalau rugi maka dia ada tinggal, itu warapan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan dalam kitabnya Ta'lim al-Mu'allim kata beliau, fa inna mu'minan muwahhidan mutawarri'an, orang mukmin yang dia punya sifat warang berhati-hati, asyaddu 'ala syaitan min alfi 'alim, itu lebih berat bagi syaitan menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Nah, warang itu inti keikhlasan dan inti ketakwaan. Kita apa pergi kita kemana-mana kita lihat, ini kalau saya menuju ke sana rugi akhirat saya enggak? Diajak bermuamalah kita lihat, ini kalau saya ambil ini rugi akhirat saya enggak? Itu warang. Ini sikap para sahabat, berhati-hati dan meninggalkan hal yang haram, meninggalkan hal yang subhan. Ada ulama, ma'asara minal warang itu mudah, berhati-hati itu mudah. Tinggal kalian komitmen meninggalkan hal yang haram, meninggalkan hal yang subhan, maka kalian akan bisa bersikap haram. Jadi itu yang akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik, itu saja dengan yang bisa saya sampaikan dengan Allah memberikan kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Faqratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.